Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwaroh sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Nurul Farida sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Dina Cahya Sasamila sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Nova Febrianti sebagai pemateri 4. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Bioteknologi Pangan. Action. Saya serahkan kepada pemateri 1 untuk menjelaskan materinya. Bioteknologi pangan merupakan aplikasi proses biologis dengan menggunakan sel-sel mikroba, tanaman maupun hewan untuk meningkatkan kualitas gosokan pangan. Pengertian bioteknologi pangan adalah pemanfaatan maupun solusi bioteknologi di bidang pangan, sejak dari mempersiapkan bahan sampai dengan pengelolaannya menjadi produk siap olah maupun siap hidang. Dan ciri-ciri bioteknologi pangan adalah yang pertama, adanya agen biologi merupakan mikroorganisme, tumbuhan atau hewan. Yang kedua, adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri. Yang ketiga, produk yang dihasilkan adalah hasil fermentasi, ekstraksi, pemurnian, dan pengelolaan. Perkembangan bioteknologi pangan. Yang pertama, saat manusia primitif berpindah dari masa berburu dan meramu makanan menuju bertani. Yang kedua, pada awal abad ke-20, petani mulai cermat memilih tanaman yang mempunyai sifat menguntungkan dan nilai melakukan pemuliaan tanaman. Yang ketiga, munculnya bahan makanan tradisional seperti yogurt, cuka, sake, kecap, dan tempe. Yang keempat, berkembangnya bioteknologi modern sehingga bahan-bahan makanan yang awalnya dibuat secara tradisional bisa diperbaiki dan diperbaharui. Fermentasi. Fermentasi, fervere Latin artinya mendidihkan, yaitu berdasarkan ilmu kimia terbentuknya gas-gas dari suatu cairan kimia yang pengertiannya berbeda dengan air mendidih. Gas yang terbentuk tersebut diantaranya gas karbon dioksida. Contoh produk bioteknologi makanan. A. Bahan susu, yaitu yang pertama keju. Mikroba Proteobacterium atau bakteri asam laktat yang juga berperan memberi rasa dan tekstur keju. Yang kedua, yogurt. Mikroba Lactobacillus bulgaris memberi rasa dan aroma. Yang kedua, Streptococcus thermophilus menambah keasaman. Baik, saya serahkan ke materi 2. Action. Keju atau dari bahasa Portugis queijo adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat pada dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan kandungan bakteri atau enzim tertentu yang disebut resilient. Hasil dari proses tersebut nantinya akan dikeringkan, diproses dan diawetkan dengan berbagai macam cara. A. Dari sebuah susu dapat diproduksi sebagai variasi produk keju. Tahapan-tahapan pembuatan keju. 1. Pengasamaan. 2. Pengentalan. 3. Pengolahan jadi. 4. Persiapan sebelum pematangan. 5. Pematangan. Contoh hasil produk yogurt merupakan salah satu olahan susu yang diproses melalui proses fermentasi dengan penambahan kultur organisme yang baik. Salah satunya yaitu bakteri asam laktat. Di pasaran yogurt terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama adalah plain yogurt, yaitu yogurt tanpa rasa tambahan, dan yang kedua adalah drink yogurt, yaitu yogurt plain yang oleh produsen telah ditambahkan perasa tambahan buah-buahan seperti rasa stroberi, jeruk, ataupun leci. Kelebihan yogurt sangat cocok dikonsumsi oleh orang yang sensitif dengan susu karena laktosa yang terkandung pada susu biasa sudah disederhanakan dalam proses fermentasi yogurt. 2. Bila dikonsumsi secara rutin mampu menghambat kadar kolesterol
dalam darah. 3. Meningkatkan daya tahan tubuh kita karena yogurt mengandung banyak bakteri baik. Baik, saya serahkan kepada pemateri 3 untuk menentukan materinya. Langkah-langkah pembuatan yogurt. 1. Siapkan susu yang sudah dicairkan dengan air matang sebanyak 1 liter. Lalu tambahkan susu krim sebanyak 15%. 2. Masak dengan api kecil sambil diaduk terus selama 30 menit tetapi jangan sampai mendidih. Yang ketiga, jika sudah solid yogurt, lalu diangkat dan didinginkan kira-kira sampai hangat. Kuku baru kemudian ditambahkan bibit yogurt sebanyak 2 atau 5% dari jumlah yogurt yang sudah mengental tadi. Diamkan selama 24 jam dalam wadah tertutup untuk menghasilkan rasa asam yang bentuk yang kental. Semakin tinggi total solidnya, maka cairan bening yang tersisa semakin sedikit dan yogurt yang dihasilkan semakin bagus. Setelah berbentuk yogurt, dapat ditambahkan sirup atau gula bagi yang tidak kuat asamnya. Bahkan bisa ditambahkan dengan perasa tambahan makanan seperti rasa jeruk, stroberi, dan leci yang dapat kita peroleh di apotek-apotek. Yogurt yang sudah jadi dapat ditempatkan di wadah plastik ataupun kaca. Kalaupun kita ingin menggunakan wadah plastik, sebaiknya yang agak tebal. Akan tetapi bila ingin menyimpan yogurt untuk waktu yang lebih lama, sebaiknya menggunakan wadah kaca. Acetylase antara lain dalam produksi susu dan keju untuk meningkatkan cita rasa. Mikroba Aspergillus niger atau Rhizopus sp. D. Asam amino. Asam glutamat, bahan utama MSG, monosodium glutamat. Yang kedua, lisin. Asam amino esensial, dibutuhkan dalam jumlah besar oleh ternak. Mikroba keduanya adalah Cyanobacterium glutamidium. Produk fermentasi pada alkohol. Anggur atau juga populer disebut dalam bahasa Inggris wine adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sari anggur jenis Vitis vinifera yang biasanya hanya tumbuh di area 30 hingga 50 derajat lintang utara dan selatan.